Ya. Oke, silakan Bang Zuma, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai firman menjadi manusia ya. Dan Bu Darni jangan terlalu kegeeran, bahaya Bu Darni, ingat usia. Enggak. Aku udah berdoa. Enggak. Udah berdoa aku. Ya, ingat ya Bu Darni, minum air putih yang banyak Bu Darni. Enggak, sudah berdoa, semua diserahkan kepada Yesus. Nah, walaupun seganteng apa di hadapanku ini, karena sudah aku berdoa dan kuat, nyahlah kau daripada hadapanku. Hai penggoda-penggoda. Udah berdoa aku. Udah Oke, mungkin silakan Bang Zuma, firman menjadi manusia. Kenapa ngotot harus Yesus yang dianggap sebagai manusia tersebut ya? Firman menjadi manusia. Jadi kita sebagai orang yang kemudian belajar ya terkait dengan Al-Quran, terkait dengan Bible. Firman menjadi manusia itu kan perkataan penulis kitab Yohanes. Sementara Yesus dari mulutnya sendiri mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu menurut Yesus. Jadi setiap manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Diterangkan di dalam Matius 4 nomor 4. Sama seperti di dalam Al-Quran. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi setiap Tuhan ingin menciptakan sesuatu, maka Tuhan mengawalinya dengan firman. Jadi segala sesuatu itu berasal dari firman. Segala sesuatu itu berasal dari perkataan. Nah sekarang kalau misalnya penulis Yohanes mengatakan firman telah menjadi manusia, Yesus mengatakan semua manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, maka saya lebih percaya kepada ucapan Yesus. Bahwa manusia menjadi manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesaya 55 nomor 11. Bahwa segala sesuatu dijadikan oleh karena firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesusnya pun mengatakan itu. Artinya bahwa ketika dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, itu tidak salah. Karena Yesus adalah sesuatu yang merupakan makhluk hidup, dalam hal ini manusia, yang mana keberadaannya kemudian itu berasal dari kehendak, berasal dari firman. Nah, orang-orang Kristen itu konsentrasinya terhadap pengakuan daripada penulis Yohanes, firman menjadi daging. Nah, sedangkan kita di sini di dalam berdialog mengedepankan ucapan Yesus daripada semua itu. Yesusnya mengatakan bahwa manusia dijadikan bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu tertulis dalam Matius 4 nomor 4. Jadi kedudukan perkataan Yesus jelas lebih afdal daripada ucapan penulis Yohanes. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Lanjut aku ya. Kita baca dulu ulang dari atas. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan dalam Dia. Ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia
tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, begitu juga dengan Yesus. Ngotot kali Bu Darni, ini kok jadi khotbah Bu Darni? Iya, aku kan mau belajar berkhotbah. Nah, Wah, begitu mau jadi juga bukan mau pendeta, tapi mau kepingin mengabar. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yesus itu berasal bukan dari daging, darah dan daging. Dia tidak berasal dari campuran laki-laki dan perempuan, terjadilah sel telur dan menjadilah seorang bayi. Bukan begitu kedatangan Yesus. Tetapi Yesus itu datang dari Roh Kudus. Roh Kudus datangnya dari siapa? Dari surga, dari Elohim. Udah? Oke, udah tahu tuh Bu. Itulah. Jadi beda dengan kita manusia. Kalau kita ini sama aja kita, sama-sama manusia. Dengan Yesus berbeda dong. Kalau kita manusia hanya sebagai manusia ciptaan Elohim, tetapi kalau Yesus itu adalah trinitas kedua daripada Elohim. Udah, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Coba kita tanya Bang Zuba, apa beda Yesus sama manusia biasa? Sama aja kan? Enggak dong. Enggak ada bedanya, sama aja. Lebih keren Bang Handi lagi, lebih panjang umur Bang Handi. Yesus sampai 33,5. Bang Handi umur 60 masih hidup. Udah, aku? Apa bedanya? Yesus makan, kita makan. Yesus minum, kita minum. Yesus berak, kita berak. Yesus kencing, kita kencing. Bedanya apa coba? Apakah kita dicatat sebagai hakim yang adil atau bisa mengampuni dosa? Ya silakan Bang Zuma. Apakah tuh ada lagi satu lagi? Apakah manusia atau nabi dan segala macam? Apakah dicatat ada ayatnya? Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau Yesus ada ayatnya, dia itu memang dicatat. Semua kita manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Tetapi kita manusia mana ada seperti itu? Kita hanya sebagai manusia diciptakan di bumi ini. Masya Allah, anak singa muncul. Makasih, Akhi Gali. Kirain sama aku mau dikasih. Boleh saya tanggapi ya? Kenapa kok ketawa, dokter? Oke, baik. Jadi yang pertama, Darni harus pahami dulu bahwanya di dalam Yohanes 1 itu, Bu. Yohanes 1 itu nanti di data nomor 38 baru muncul perkataan Yesus di sana. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 37 itu adalah perkataan-perkataan yang berasal dari penulis Yohanes itu sendiri. Sedangkan Yesus adalah sebagai penerima firman. Jadi kita harus mendudukkan Yesus dulu, bahwa kedudukan Yesus jauh lebih tinggi daripada penulis Yohanes. Penulis Yohanes ini hanyalah orang yang kemudian menuliskan apa yang, Dek minta tolong tehnya dulu Dek, teh 1 gelas. Thank you. Jadi penulis Yohanes ini adalah orang yang kemudian kedudukannya di bawah daripada Yesus. Ya, dari aspek penyampai firman, Yesuslah yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai penerima firman. Dan Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 16 bahwa kita harus, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu didudukkan Yesusnya sebagai objek yang harus dipercayai, bukan penulis Yohanes yang harus dipercaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Maka berbicara mengenai firman harus berbicara terkait dengan pengajaran Yesus. Apa itu firman? Nah, Yesus mengawalinya di dalam Matius 4 nomor 4. Bahwa manusia itu dijadikan bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Berarti pada mulanya manusia ini adalah firman yang kemudian menjadi manusia. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Manusia hidup. Bukan manusia hidup artinya manusia dari tidak ada menjadi ada. Artinya manusia diciptakan, manusia diadakan, manusia menjadi daging kemudian itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Begitu juga Yesus. Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Pengakuan Yesusnya bahwa setiap manusia itu berasal dari firman. Berarti firman yang kemudian menjadi manusia. Kalau itu yang Anda, Ibu Darni, jadikan sebagai acuan kemudian. Nah, kenapa ini saya harus sampaikan? Karena ada dua pengajaran yang sangat-sangat berbeda. Ajaran Yesus kepada Bani Israel tidaklah kemudian menjadikan Bani Israel menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi daging. Tidak sama sekali. Tetapi setelah ajaran Yesusnya ini ya, selesai diajarkan kepada Bani Israel, muncul kemudian ajaran baru di Roma, di Vatikan, yang mengajarkan bahwa Logos ini kemudian menjadi daging, dan Logos ini adalah Theos itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sampai kepada meja orang Roma. Kenapa kalau sampai kepada orang Roma? Ya karena orang Roma memang menyembah dewa-dewa yang nuzul menjadi manusia. Maka dikatakanlah bahwa Logos itu telah menjadi daging. Nah, inilah yang perlu diperhatikan, bahwasanya yang harus dipercayai di sini adalah Yesus, bukan pengarang atau penulis. Bukan mereka yang mengumpulkan kesaksian-kesaksian, tapi yang harus dipercaya adalah apa yang terlontar dari mulut Yesus. Yesus mengatakan manusia itu dijadikan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya bahwasanya benarlah kenapa Yesus ini masih menerima firman. Karena Yesus bukanlah firman yang menjadi manusia, tetapi kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang menjadikan Yesus ini menjadi manusia. Yesus tidak akan mungkin menjadi manusia kalau Tuhan tidak berfirman demikian. Apa bukti Tuhan berfirman demikian? Coba kita baca di dalam Matius 1 atau di Lukas 2 misalnya. Bagaimana Tuhan kemudian berfirman, lalu firmannya disampaikan kepada Gabriel, Roh Kudusnya, dan terus sampai kepada Maria. Maria menerima firman itu bahwa dia akan hamil berdasarkan firman Tuhan. Tetapi kemudian Yesus pada saat Roh Kudus datang kepada Maria, Yesus di situ belum ada. Nanti kemudian apa yang Tuhan kehendaki terjadi terhadap Maria sehingga Maria hamil, maka berproseslah manusia itu di dalam rahim. Maka dikatakan Yesus ini berasal dari firman, atau Yesus ini berasal dari kehendak. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Artinya bukan sang firman yang menjadi manusia, karena sang firman inilah yang kemudian sang maha berkehendak. Ternyata Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia, aku datang menjadi daging, bukan atas kehendakku sendiri. Berarti sama seperti kita. Yesus datang ke dunia, kita juga datang di dunia bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Dia yang telah menciptakan kita. Sekira begitu Bu Dani, silakan. Terima kasih. Begini Bang Juma, Yohanes ini kita tahu adalah murid Yesus yang sangat dikasihinya. Nah, jadi dia sangat dekat dengan Yesus. Jadi barang tentu dia mengenal siapa Yesus Bang Juma dan teman-teman. Makanya dia mencatat ini. Tentu dia sudah diilhamkan, diberikan kuasa kepada Yohanes untuk mencatat semua tentang siapa Yesus ini. Orang Yohanes kan teman akrabnya Yesus. Dibilang di sini di dalam ayat Yohanes 13 ayat 23. Di situ ditulis bahwasanya Yohanes ini adalah murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Jadi kalau sudah dia dekat dengan Yesus, sudah barang tentu dia mengetahui silsilah-silsilah dan siapa sebenarnya Yesus ini. Dibanding dengan Bang Juma, Bang Handi, Dr. Julius, Abuya, Al-Ayubi. Mana mungkin aku lebih percaya kalian dengan murid yang sangat dikasihi Yesus, Bang Juma.
tentu aku lebih percaya ini eksis sudah ribuan tahun yang lalu. Dan Yohanes sudah bersama dengan Yesus, murid yang sangat dikasihaninya, disayanginya. Tentu benarlah apa perkataannya dan tulisannya. Jangan diragukan lagi. Begitu Bang Juma. Silakan. Iya, jadi gini Bu. Sekali lagi saya katakan bahwasanya yang harus dipercaya di sini adalah Yesus. Silakan percaya kepada penulis, silakan aja. Itu tak masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi acuan kemudian kebenaran, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhan kalau tidak melalui aku. Artinya kalau Yesus ini adalah jalan, kalau dia kebenaran, adalah hidup, kita tidak perlu yang lain. Tidak perlu kata pengantar dari siapapun. Tidak perlu penjelasan dari siapapun. Suaranya dinaikkan satu tingkat dulu. Soalnya kalah sama Budar nih. Kecil ya suara saya? Agak kecil, cuman kurang besar. Udah gede suaranya di telinga aku, suara Bang Juma. Besar. Saya juga ngantuk soalnya ini. Oke, lanjut Bang. Jangan. Ya, iya. Jadi semua yang kemudian orang mau katakan apapun terkait dengan Yesus itu indahkan aja kemudian. Jangan peduli maksud saya. Tapi berfokuslah kepada ucapan Yesus. Yesus masih menerima firman. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari diriku bukan daripadaku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti Yesus masih menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus masih menerima firman. Kalau firman tadi menjadi manusia, artinya Yesus tidak perlu lagi menerima firman, sebab Dialah firman itu. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan, Yesus akan berkata seenak perut Dia. Kenapa? Dialah sang sumber, Dialah sang firman. Artinya kalau Dia sang firman, berarti segala upaya yang kemudian terjadi di atas muka bumi ini itu berasal dari oknum Yesusnya. Karena dikatakan kemudian bahwasanya dari Dialah kemudian segala sesuatunya itu jadi. Oke, silakan aja dengan paradigma berpikir, paradigma iman berdasarkan pengakuan itu. Tapi faktanya Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini bukan firman yang menjadi daging, tetapi Dia adalah manusia yang berasal dari firman Tuhan. Dia adalah manusia yang dicipta berdasarkan instruksi dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia tidak kemudian hanya hidup berdasarkan roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, bukti Yesus itu bukan firman menjadi manusia. Buktinya, Dia masih menerima firman. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan yang disebut sang firman adalah Mazmur 33 nomor 9. Setiap Dia ingin menciptakan, setiap Dia ingin mengadakan sesuatu, setiap Dia menginginkan sesuatu keadaan, maka Dia cukup berkata, Dia cukup memberi perintah, maka semuanya akan ada. Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas, Yesus bukan firman yang menjadi manusia, apalagi firman. Tapi kenapa kemudian itu didoktrinkan? Kenapa? Karena orang-orang Roma, orang-orang Yunani menginginkan mentuhankan Yesus. Kenapa demikian? Karena mereka dari nenek moyang mereka memang selalu beriman, selalu memiliki kepercayaan dewa-dewa mereka itu nuzul menjadi manusia. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Ibu Darni, bahwasanya Yesus itu kalau dikatakan firman menjadi manusia, itu pengakuan penulis. Tapi pengakuan Yesusnya, semua manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Seperti itu Bu Darni. Iya. Saya sudah datang. Iya. Itu pengakuan penulis, kan kata Bang Juma. Tadi juga sudah aku katakan di dalam Yohanes 13 ayat 23, bahwasanya
Yohanes dalam Yohanes 13 ayat 23 bahwasanya dia adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Jadi apapun yang dituliskan Yohanes sudah tentu itu kebenaran. Karena dulu dia di TKP. Dia dulu bersama dengan Yesus. Terus kenapa kita yang ribuan tahun ini yang baru nongol, kok kita berani-berani menolak perkataan Yohanes, yang Yohanes ini adalah yang mengetahui kebenaran tentang Yesus itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia tulis seperti itu karena itu sudah diilhamkan. Namanya dia sudah kekasih Yesus, kekasih Tuhan itu dia. Apa yang nggak bisa dia lakukan? Oh, siapa yang bicara? Nah, apa yang nggak bisa dia lakukan? Dia catat pun ini dalam Alkitab ini. Ini sudah jelas dan ini memang datangnya dari Roh Kudus karena Yohanes adalah murid Yesus yang sangat dikasihaninya, disayangi Yesus, murid terdekatnya ibaratnya dia. Nah, coba bayangkan kayak akulah, adalah teman muridku yang paling kusayangi. Tentu dia itu mengetahui semua seluk-beluk tentang aku. Tahu dia itu. Nah, begitu aku mati, karena aku punya kuasa, aku berikan kuasa kepadanya, kuturunkan Roh Kudus kepadanya, dan dicatatnya semua tentang aku. Sah-sah saja. Gitu. Silakan. Jangan lupa, orang paling dekat bisa menjadi orang yang mengkhianati Anda. Silakan Bang Zuma. Klaim dari Bu Darni adalah Yohanes itu serba tahu tentang Yesus. Bahkan mungkin kalau menurut si Paul Jack ya, jumlah bulu pun tahu. Ya, silakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai murid Yesus, misalnya seperti Ibu katakan Yohanes, ada satu hal menarik yang perlu dipahami di sini ya, bahwa terkait dengan narasi yang muncul kemudian di sebuah buku atau di sebuah kitab, baik itu di umat Islam maupun di Kristen, itu harus dipahami dulu. Jadi gini, kalau di Islam Nabi Muhammad SAW sebagai penerima firman, sistem yang digunakan kemudian Rasulullah menerima ilham dari langit, pewahyuan, kemudian kepada beliau menyampaikan kepada sahabat kemudian menghafal dan menuliskan. Jadi proses pewahyuan Al-Quran itu tidak butuh saksi. Ini yang perlu dipahami. Proses pewahyuan Al-Quran itu tidak butuh saksi. Dari langit dibawa oleh Roh Kudus sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menerima, menghafalkan, dan kemudian menuliskan. Tidak butuh saksi di situ. Kemudian pembandingnya dengan agama Kristen, Yesus nusul ke bumi, turun ke bumi. Yesus berjalan dia bersama dengan orang-orang yang ada pada masa itu. Yesus sebagai sumber firman, yang menerima firman, dia menerima firman dan menyampaikan firman. Nah, pembedanya kemudian bahwa penulis-penulis Bible itu menuliskan berdasarkan kesaksian. Sahabat-sahabat Rasulullah menghafalkan Al-Quran bukan berasal dari kesaksian-kesaksian, tetapi mereka bertemu langsung dengan sumber. Bible dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, bukan dari mulut Yesus kemudian sampai ke telinga penulis lalu menuliskan. Tidak. Tetapi penulis menerima tulisan-tulisan ini yang mereka tuliskan ini dari kesaksian-kesaksian orang. Contoh misalnya di Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Jelas sekali indikasinya bahwasanya dialah murid. Penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang telah memberikan kesaksian-kesaksian tentang semua ini. Dan dikatakan bahwasanya dia menuliskan, dan apa yang disampaikan itu adalah satu kesaksian yang benar. Karena dia kemudian menerima kesaksiannya itu dari orang lain, orang yang dipercaya maksudnya. Sedangkan penulis Yohanes mengatakan dialah murid yang telah memberikan kesaksian-kesaksian tentang semuanya ini. Artinya dengan sangat jelas bahwasanya
ketika penulis Yohanes mengatakan bahwa kesaksiannya itu benar dan kesaksiannya itu benar, artinya penulis Yohanes bukanlah murid Yesus, bukanlah saksi utama. Artinya gini, penulis menerima dari saksi-saksi. Ini saksi nih. Ini saksi menyampaikan kepada penulis. Ini saksi-saksi ini entah apa kesaksiannya, kemudian kita nggak ngerti. Dan siapa saksi-saksi ini pun kita nggak tahu. Saksi-saksinya ini kemudian menerima kesaksian dari siapa lagi di belakangnya, kita nggak tahu. Inilah sistem penulisan Bible. Yohanes 21, dialah murid, kata penulis Yohanes, dialah murid yang telah memberikan kesaksian-kesaksian tentang semua ini, dan telah menuliskannya untuk kita tahu. Dan kesaksiannya itu benar. Jadi penulis Yohanes bukanlah Yohanes murid Yesus. Andaikan Yohanes murid Yesus yang menulis kitab Yohanes, maka tulisannya akan berbunyi, akulah murid yang telah menyaksikan semua peristiwa ini, dan kesaksianku itu benar. Itu kalau yang menuliskan adalah Yohanes murid Yesus. Tapi sayang sekali, penulis kitab Yohanes mengatakan dialah murid, dan kesaksiannya ini yang kita tahu bahwa kesaksiannya ini adalah benar, membuktikan bahwasanya penulis Yohanes bukanlah murid Yesus. Nah, dengan demikian, maka ketika Yohanes 1 menuliskan narasi begitu panjang, pada mulanya adalah Logos, Logos itu bersama Theos, dan Logos itu adalah Theos, Theos itu telah menjadi daging dan seterusnya. Itu bukan kesaksian Yohanes murid Yesus, tapi kesaksian pengarang penulis Yohanes dari kesaksian-kesaksian yang tidak tahu siapa saksinya. Lalu kemudian ditorehkan, kemudian bercerita tentang firman itu telah menjadi daging. Informasi firman itu telah menjadi daging, itu informasi dari mana? Dari Tuhan? Siapa yang menerima kesaksian itu, firman itu? Dari Yesus? Siapa yang mendengarkan Yesus mengatakan itu? Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4 yang tadi, bahwa manusia dicipta berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, sedangkan Yohanes, penulis Yohanes, kita nggak tahu dia menerima dari kesaksian dari mana, kita nggak ngerti. Artinya bahwasanya kalau di dalam Bible tinta merah dan itu ucapan Yesus, maka ada narasi pengantar. Yesus berkata, dan Yesus pun berkata kepada mereka, kata Yesus adalah, dan seterusnya. Tapi ini nggak ada. Dari Yohanes 1 ini, dari nomor 1 sampai nomor 37, itu pengantar semua. Pengantar semua. Nah, pengantar ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Termasuk firman menjadi daging, itu bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan juga, tetapi narasi yang dibentuk oleh penulis itu sendiri. Sedangkan penulis bukan murid Yesus. Dia hanya menuliskan kesaksian-kesaksian orang. Kesaksian orang pun tidak tahu siapa orangnya. Apakah dia bertemu Yesus atau tidak, kita tidak ada kabar. Inilah yang perlu dipahami dengan baik. Bahwasanya ketika kita bercerita tentang sebuah konsep kepercayaan, maka kepercayaan kita ini harus bersambung kepada sumber. Siapa sumbernya? Kristen. Yesus, wajib hukum baik sana. Kami umat Islam, sumbernya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Sayang sekali firman menjadi daging itu bukan berasal dari Yesus, apalagi firman Tuhan. Demikian untuk sementara, silakan. Kembali lagi saya mengingatkan kepada 2,4K ini. Nah, sekarang aku mau tanya kalian dulu. Bang Juma adalah muridmu yang paling engkau kasihi, Bang Juma. Dia selalu dekat bersama dengan Bang Juma. Tentu muridmu itu pasti mengenal siapa dirimu sebenarnya. Begitu juga dengan Yohanes ini. Nah, kenapa kita yang bayangkan Bang Juma umurnya 45 tahun. Udah. Sementara Yohanes ini, murid Yesus ini, sudah bersama-sama dengan Yesus. Muridnya yang paling dikasihinya. Tentu dia mengetahui apa yang dilakukan Yesus semasa hidupnya dan semasa bersama dengan siapa? Yohanes. Masa mau kita ragukan lagi? Itu udah fakta sejarah. Kalau sudah dia bersama dengan Yesus, tentu dia mencatatnya. Muridnya itu cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun apa yang bisa diketahui? Ya, sekarang ku tanya kalian dulu. Masa
Tuhan itu tidak memberikan ilmu yang begitu dahsyat kepada semua orang yang ditinggalkannya. Bayangkan yang melihat Yesus waktu dia naik ke surga itu yang 500 orang. Murid-muridnya itu, dan menyebar. Nah, tentu itu kabar itu diberitakan untuk orang-orang yang apa? Yang menerima kebenaran. Nah, contoh Yohanes ini, kenapa dia bisa mencatat ini? Karena dia bersama dengan Yesus, murid yang dikasihi. Tentulah dia bisa menceritakan apa saja dan siapa Yesus itu. Piyoto. Oke, coba tanya, Bang Tuma, 3,5 tahun itu apa yang bisa kita kenal dari seseorang ya? Bisa kenal kali itu, dokter. Udah lama itulah. Jadi gini, sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak hidup di zaman itu ya. Hanya saja yang perlu dipahami begini. Yesus sebelum terangkat ke langit, dia berkata, semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau semua firman sudah disampaikan kepada mereka dan mereka berbeda-beda. Ini yang perlu dipahami. 12 murid Yesus harus kata, kalimat, paragraf itu harus sama, tidak bisa beda. Kenapa? Yesus mengajar selalu diiringi oleh murid-muridnya, murid setianya, apalagi murid yang dikasihi. Sudah pasti tulisannya akan sama dengan tulisan-tulisan penulis yang lain, murid-murid yang lain. Tetapi itu tidak ditemukan kemudian, menandakan bahwa penulis-penulis Bible ini itu adalah menuliskan tentang cerita-cerita yang mereka masing-masing terima. Penulis Yohanes menerima narasi dari orang yang lain. Penulis Lukas menerima sumber dari yang lain. Penulis Markus, Matius, demikian juga adanya. Sehingga apa yang kita lihat antara Lukas, Markus, Matius tidak ada kesamaan pemberitaan. Disebabkan kenapa? Karena mereka bukan duduk di sumber, bukan duduk di sumbernya, tidak duduk menjadi saksi penginjilan, tetapi mereka hanya melakukan penyelidikan dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang kita tidak kenal. Kalau Yesus mengajar, lantas dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu setiap firman yang pernah aku katakan kepada mereka, firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Harusnya keempat penulis Bible menuliskan narasi yang sama kalau memang sama-sama mereka sebagai saksi. Faktanya mereka menuliskan berbeda, antar bab, antar data, antar pasal, dan seterusnya, menandakan mereka ini bukan murid Yesus. Kalau murid Yesus akan berlaku sama seperti Nabi Musa, murid-muridnya menuliskan hal yang sama kemudian yang ditorehkan di dalam Taurat. Taurat ini adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Ketika para murid kemudian mendengarkan hal yang sama, maka mereka harus menuliskan kitab yang sama seperti Musa. Artinya mereka mengambil, menyadur, kemudian menyalin kemudian kitabnya Nabi Musa. Kalau Yesus, segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, maka firman yang didengarkan oleh mereka harus sama. Karena tidak mungkin dalam satu hari Yesus mengajar Lukas, hari ini mengajar Paulus, hari ini mengajar Markus, hari ini tidak mungkin. Maka tidak akan sampai seperti setebal itu kitabnya. Tapi karena dia menuliskan masing-masing berdasarkan hasil penyelidikan, maka narasi-narasi mereka itu akan tersusun kemudian menjadi bentuk cerita. Lalu disisipkan sabda-sabda Yesus di tengah-tengahnya. Inilah yang dialami oleh Bible. Bayangkan Yohanes 1. Dari sekian banyak data, nanti di data nomor 38 baru ada perkataan Yesus. Itu pun kita tidak tahu ini perkataan Yesus atau bukan. Karena itu hanya narasi yang dibangun oleh penulis. Yesus berkata. Dari mana penulis mengetahui bahwa Yesus berkata? Sementara dia menuliskan hanya berdasarkan kesaksian. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Dialah murid yang telah memberikan kesaksian atas semua ini. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, ini sebenarnya masalah bagi orang-orang yang meninggalkan doktrin untuk menelaah keabsahan sebuah pemberitaan. Kalau di Al-Quran kan jelas, Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada sahabat, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka semua sahabat yang mendengarkan menghafalkan bacaan yang sama. Besok
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Semua sahabat menuliskan narasi, lapas dan lisan yang sama. Menulis, menghafalkan. Hari ketiga mereka dipanggil. Apa yang kamu baca, apa yang kamu tahu, apa yang kamu hafalkan dari surah ini? Mereka semua akan ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dipanggil Ubain bin Ka'af, ta'al ikra kitabah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika ada satu dari antara mereka salah membaca, maka akan ditegur bacaannya kemudian. Itu baru keabsahan pewahyuan informasi. Rasulullah memberikan kemudian legitimasi kepada mereka, ijazah untuk mengajarkan bacaan ini kepada murid-murid yang lain. Bacaanmu bagus, bacaanmu udah benar, sahih, valid, ajarkan kepada yang lain. Makanya Rasul mengatakan husumin arba'ah, terima Al-Quran itu dari 4 sahabat utamaku. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada penulis Yohanes, kitab Yohanes, penulis Lukas, kitab Lukas. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Sedangkan Yesus sangat berhati-hati. Aku utusan Tuhan, menerima firman dari Tuhan, menyampaikan firman kepada Bani Israel. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku dengar, itulah yang aku sampaikan. Artinya, aku tidak menambahi, aku tidak mengurangi. Sedangkan kitab yang muncul di tengah-tengah Kristen lebih banyak kata pengantarnya daripada ucapan Yesusnya. Berarti menyalahi konsep. Konsepnya adalah aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan firman Tuhan. Berarti sejatinya muridnya yang sejati, yang asli pun menuliskan tanpa kata pengantar, tanpa penutup dan seterusnya. Tapi faktanya Bible lebih banyak hitam daripada tinta merah, membuktikan bahwasanya ini bukanlah Injil yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, melainkan ini adalah kesaksian-kesaksian, salinan-salinan, informasi-informasi, nas-nas yang dituliskan, yang menceritakan tentang Yesus, Injilnya Yesus, agamanya Yesus, konsep keyakinannya Yesus, pengajarannya Yesus, tempat Yesus mengajar, tujuan Yesus datang, dan kemudian implementasi daripada ujung atau akhir daripada tujuan kedatangannya. Ini yang dinarasikan di dalam Bible. Artinya sudah ada penjelasan, ada pentafsiran, ada penelaah, ada kemudian manifestasi dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab itu sendiri. Jauh dari ajaran Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes, Markus, Matius, dan juga Lukas menuliskan sesuai apa yang mereka ingin narasikan. Baru disisipkan sabda-sabda Yesus. Itu pun kita nggak tahu. Benarkah Yesus mengatakan hal demikian? Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh saudara-saudara. Kenapa orang Yahudi tidak pernah memandang sebelah mata Bible Perjanjian Baru, tapi tidak memandang sama sekali. Kalau dia masih mandang sebelah mata, masih ada harapan. Orang Yahudi tidak memandang sama sekali. Mereka tidak pernah menganggap itu adalah sabda Nabi, apalagi sebagai firman Elohim. Nah, ini yang perlu saudara-saudara pahami, supaya kedepannya bisa ya lebih menentukan langkah yang lebih tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Seperti itu, silakan. Oke, mungkin jangan bodohi dulu, Wong Solo dulu. Ya, mungkin Wong Solo ada yang mau disampaikan setelah mendengar. Wong Solo masih sadar atau? Ya, ini Wong Solo Wisi sudah pingsan. Kristen, ada 3 Kristen. Oh, Kristen. Oh, udah pingsan dia rupanya. Oke lah, daripada kita dengar congor mencerdaskan, masih lebih mending Tunggu dulu. Tunggu bangun dia, aku dulu ya.
Yohanes adalah seorang anggota terkemuka dari 12 rasul pertama Yesus. Iya. Seorang yang memiliki, tunggu dulu, aku baru Tapi cemana dia tahu kisah lahirnya Yesus? Dia nggak di situ. Tunggu dulu. Dia budak ini. Aku tadi nggak motong-motong loh, iya kan Bang Juma? Diam dulu kau Dok Julius. Biarpun kau hostnya, kau juga bandel kali kau. Aku dari tadi diam, manis mendengarkan Bang Juma kok. Oke. Yohanes bising lo, sakit kuping. Udah. Yohanes adalah seorang anggota terkemuka dari 12 rasul pertama Yesus. Seseorang yang memiliki hubungan dekat secara pribadi dengan juru selamat dan memiliki peranan yang penting sebagai saksinya, sebagai pemimpin gereja dan sebagai pewahyu. Nah, jadi kalau memang itu pendapat teman-teman muslim itu terserah kalian lah. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Itu juga tulisan Yohanes. Itu kalian mengatakan bahwa itu adalah penghibur yang dijanjikan itu adalah Nabi Muhammad, kalian bilang. Nah, kadang kalian menolak tulisan si Yohanes. Nah, di sini kalian tolak tulisan si Yohanes. Di sana kalian terima tulisan si Yohanes. Aku bingung, pusing deh. Pusing kepala Barbie. Nah, itu artinya. Jadi, karena murid Yesus yang paling dikasihinya adalah Yohanes, semua tulisannya ini adalah benar. Contoh seperti Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu adalah Roh Kudus, kan katanya. Kalau di kalian mempelajarinya, kalian telusurin itu, Roh Kudus itu adalah nabi, ya kan? Nah, di kami penghibur yang datang itu adalah apa? Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya. Roh Kudus itu hidup terus. Roh Kudus itu tidak mati. Roh Kudus itu hidup selama-lamanya di dalam manusia itu. Benar kan? Benar perkataan Yohanes. Jadi kenapa kalian selalu memframing atau menyalah-nyalahkan? Itu adalah tulisan sang penulis pengarang. Ya, namanya penulis. Ya, dikaranglah, dicatatlah semua sedetil-detilnya. Nah, tetapi kan tunggu dulu, belum berapa menit Bang Juma tadi setengah jam ada kan Bang Juma? Aku nggak ada potong-potong kan Bang Juma? Tunggu dulu 1 menit lagi. Jadi teman-teman, mau kiamat pun dunia ini, Yohanes itu tetap kami imani sebagai pewahyu dan penulis dan murid Yesus yang terdekat, yang sangat dikasihani, disayanginya. Jadi kalaupun ada tulisannya di sini, itu adalah kebenaran, tidak hoax. Ayo lanjutkan Bang Juma. Ya, lebih benar tulisan Maria Magdalena lah, lebih dikasihi kok Maria Magdalena. Yuk kita terima Injil Maria Magdalena ya, jangan ditolak teman-teman. Ya silakan Bang Juma. Oke. Jadi gini Putar nih, terkait iman kami nih kepada Bible, kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Artinya apa? Kami tidak menolaknya sebagai pemberitaan yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang terdahulu terkait dengan cerita-cerita yang mereka tuliskan kemudian, yaitu adalah cerita yang mereka ketahui berdasarkan kesaksian yang terjadi pada masa itu. Kami tidak menolaknya kemudian. Itu adalah pemberitaan yang baik. Tetapi kami tidak menerima sebagai firman Tuhan. Artinya apa? Ketika kita berdiskusi, kami jadikan Bible itu sebagai bahan untuk meluruskan kemudian pemahaman saudara-saudara kami Kristen. Bahwa seperti yang kita narasikan sekarang. Ketika dikatakan bahwasanya Anda menerima, di sisi lain Anda menolak. Betul, kami menerima karena itu pemberitaan yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu. Kalau ada kesamaan pemberitaan, itu disebabkan karena mereka melakukan penyelidikan. Tidak bisa ditolak bahwa itu murni adalah suatu karangan yang berhasil dari halusinasi, tidak. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang salah kemudian ketika Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah.
Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku mengatasnamakan Allah. Padahal sesungguhnya yang dituliskan itu hanya berasal dari diri mereka. Artinya dari diri mereka itu artinya hasil penyelidikan mereka aja. Bukan dari wahyu dari Tuhan, tapi hasil penyelidikan mereka yang mereka tuliskan kemudian dan mereka anggap ini adalah firman Tuhan. Itu keliru. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran menarasikan lima talbisun al-haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Artinya di situ ada hak, di situ juga ada batil. Di dalam Bible ada kebenaran, di dalam Bible ada kebatilan. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Maka kami tidak menolak dan kami tidak menerima. Artinya kami jadikan referensi keilmuan salah satu sumbernya adalah Bible itu sendiri. Ini yang perlu dipahami oleh Bu Darni. Jadi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerangkan diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, ya wa isqala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel menerangkan kepada Bani Israel, aku datang sebagai utusan Tuhan kepadamu untuk mengajarkan kalian isi daripada Taurat dan memberitakan kepada kalian akan datangnya seorang nabi setelah aku bernama Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Artinya bahwasanya Al-Quran menarasikan itu kepada kami. Muncullah Ibu Darni, kita berdiskusi bahwa Al-Quran itu datang diperuntukkan untuk Bu Darni juga. Dan di dalam Al-Quran dikatakan ada sosok Nabi dan Rasul lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Kami menyebutnya dengan sebutan Nabi Isa alaihissalam. Memberitakan pada masa itu di abad pertama, beliau memberitakan akan datangnya seorang Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak perlu Bible. Kami mengimani Quran kami. Tidak perlu Bible. Tapi setelah kami berdiskusi dengan Bu Darni untuk mengatakan kepada Bu Darni Al-Quran, ibu nggak mungkin percaya. Maka kami menggunakan Bible. Yohanes 16 akan datangnya seorang Nabi kebenaran yang akan mengajarkan tentang segala sesuatu dan hukum-hukum yang memuliakan daripada Yesus itu sendiri. Nah, kita buktikan sekarang nih bahwasanya roh kebenaran ini adalah seorang Nabi. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Contoh di dalam bilangan 25 misalnya atau bilangan 11. Bagaimana kemudian Tuhan mengambil sebagian dari roh Nabi Musa lalu diletakkan kepada ke-70 tua-tua. Setelah roh Nabi Musa diambil, roh Tuhan yang hingga pada Musa diambil sebagian, disimpan kepada 70 tua-tua, maka ke-70 tua-tua ini seketika kemudian saat itu juga berubah menjadi nabi. Seperti roh kebenaran adalah roh yang mana roh di sini adalah nabi. Ini yang perlu dipahami. Nah, nabi siapa yang kemudian muncul setelah datangnya Yesus? Nabi yang mengajarkan segala hukum-hukum. Contoh misalnya nih, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah dituliskan dalam kitab Nabi Musa, yaitu dalam kitab Torah, bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudara mereka. Dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu, maka akan dibasmi dari umat kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa Nabi yang datang setelah Yesus, di mana ketika dia menyampaikan narasi hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan dari Tuhan, dan orang-orang yang tidak mendengarkan ketetapan dan hukum-hukum itu akan dibasmi, akan diperangi, akan dilenyapkan. Apakah ada setelah Yesus? Ternyata enggak ada selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan ismuhu Ahmad, itu tidak bisa ditolak. Ternyata Bible memberitakan informasi itu. Kecuali Bu Darni sekarang ini mengatakan, ada loh Bang Suma, setelah Yesus muncul seorang nabi yang kemudian menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang kemudian tidak mendengarkan firman Tuhan itu diperangi, dibasmi, dilenyapkan. Emang siapa? Nggak ada. Nggak ada.
Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami dengan baik, bahwasanya hanya ada satu jalan yang benar itu. Kalau bukan Kristen, Islam. Kalau bukan Islam, Kristen. Tidak mungkin dua-duanya, nggak mungkin dua-duanya. Harus ada salah satunya yang gugur di sini. Saya kira seperti itu. Demikian. Iya, betul itu. Di antara yang kedua inilah nanti kebenaran itu, ya. Nah, nah walaupun kita berdiskusi seperti ini, Bang Juma, kita harus tetap santun, jangan saling menghujat. Nah, biarlah penonton yang menilainya. Roh Kudus itu datang kepada masing-masing penonton. Nah, tetapi hakim yang adil kelak yang akan menentukannya. Dan semua manusia ini akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus, ya. Nah, jadi hanya satu kebenaran, tidak ada dua. Satunya nanti kebenaran ini, tetapi ada manusia-manusia untuk zaman akhir ini untuk menyesatkan dan memutarbalikkan. Siapakah itu? Nantilah hakim yang adil itu yang mengatakannya. Nah, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi. Nah, kalau menurut ajaran di dalam Kristen, tidak ada lagi nabi terakhir selain daripada siapa? Yesus. Nah, tadi kan dari pihak teman-teman Islam mengatakan bahwasanya di dalam Yohanes 14 ayat 15 itu, ya, Yesus akan menjanjikan seorang penghibur. Nah, tetapi kan teman-teman mengatakan seorang penghibur itu, Roh Kudus yang penghibur itu adalah siapa? Nabi Muhammad, ya kan? Itu dari pihak kalian. Itu yang kalian nilai. Tetapi kalau bagi kami, nggak mungkin Muhammad, karena Muhammad kan mati, tidak hidup kekal. Tetapi di sini dikatakan Roh Kudus itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, betul, Roh Kudus itu tinggal di dalam manusia ini selama-lamanya. Dialah menggerakkan manusia ini agar melakukan kebaikan dan kebenaran. Tetapi kan Muhammad kan mati. Dia berarti bukan dia, nggak cocok dia kepada yang dijanjikan Yesus ini, nggak cocok Nabi Muhammad, karena dia kan tidak ada lagi, dia sudah mati, dia tidak bangkit, dia mati. Tetapi Roh Kudus menyertai engkau, menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kebenaran itu di kami Kristen tepat sudah di dalam Yesus. Jadi kebenaran itu dan Roh penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus menyertai manusia itu sampai selama-lamanya. Itu ya. Nah, ada lagi, siapa nabi setelah Yesus? Itu udah tadi ya. Siapa nabi setelah Yesus? Tidak ada. Nabi terakhir adalah Yesus. Yesus itu dikatakan utusan. Yesus itu dikatakan nabi. Yesus itu dikatakan anak Daud. Yesus itu dikatakan Tuhan. Yesus dikatakan Kristus. Yesus dikatakan Mesias. Yesus dikatakan Allah perkasa. Yesus dikatakan raja dari segala raja. Itulah sebutan untuk Yesus. Nah, itu dia, ya. Jadi kami umat Kristen, ya, semogalah tetap kuat di akhir zaman ini. Jangan ada yang jatuh gitu. Makasih. Kuat asumsi. Silakan. Lanjut. Oke, benar nih. Jadi terima kasih atas Bang Juma. Tapi kalau aku nanti ada salah-salah sikit ngomong, tolong jangan kalian laporkan aku, bah. Ya? Gak ada yang lapor-lapor itu, Ibu. Gak ada yang lapor itu penghujat. Takut aku nanti kasihan anakku nggak makan. Orang lagi diskusi kok lapor. Diskusi. Iya, mana tahu. Nanti kami dari Islam juga kalau ada yang menghujat silakan aja dilaporkan. Itu resiko ya. Jadi kalau berdiskusi kan kita kita tidak menghujat, apalagi Bu Darni ini kan dikenal santun ya. Bu Darni ini kalau berdiskusi lebih mengedepankan narasi, logikanya. Jadi tidak ada hujat-hujatan karena di sini tidak ada kebencian gitu ya. Iya, Bang, jangan salah, Bang. Jangan salah. Bu Darni ini memang agak santun, tapi cerewet kali nih, Bang. Cerewet. Dia harus mempertahankan imannya. Namanya gitu. Perempuan mana ada yang nggak cerewet? Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi mimpi loh, kirain lagi ngobrol sama Bang Zuma, ternyata Bang Zuma live di sini. Wah, ketiduran berarti aku tadi. Lanjut guru. Iya. Jadi gini Bu Darni, yang pertama kemudian yang harus dipahami di sini adalah objek dari
pendengar dakwah Yesus, pengajaran Yesus, akan menyertai engkau selama-lamanya. Artinya apa? Engkau di sini adalah orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Kalau dikatakan andai saja orang itu kemudian masih hidup sampai hari ini, maka dia akan mendengarkan ucapan-ucapan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang Nabi yang datang kepada mereka. Seperti apa yang dinarasikan Al-Quran tentang Nabi Isa. Itu masih menyertai sampai sehari ini. Jadi yang menyertai di sini ajaran. Bukan oknum, tapi ajarannya. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat mereka, orang-orang Bani Israel, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya, Hawariyun kemudian diterangkan di dalam Al-Quran seperti apa narasinya. Sampai hari ini, 14 tahun, 1400 tahun sudah masih menyertai orang-orang yang hidup pada zaman itu, andai hidup hari ini. Ini yang perlu dipahami kemudian. Nah, yang kedua adalah terkait dengan datangnya roh kebenaran yang muncul setelah Yesus. Di dalam bilangan 11 nomor 25, di situ sangat jelas seperti yang saya narasikan tadi. Bagaimana kemudian Nabi Tuhan mengambil roh dari Musa, lalu roh itu dihinggapkan kepada ke-70 tua-tua, sehingga 70 orang ini seketika menjadi nabi. Artinya roh Tuhan, roh kebenaran ketika hinggap kepada seseorang, maka orang itu disebut nabi. Bilangan 11 nomor 29. Bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam menceritakan, apakah kamu, kata Nabi Musa, apakah kamu ini begitu giat mendukung aku? Sekiranya engkau begitu giat mendukung aku, katanya, kalau seluruh umat Tuhan itu menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Artinya ketika ada manusia yang pada dirinya hinggap roh Tuhan, maka orang itu akan seperti nabi. Maka orang itu akan menjadi nabi. Lalu kemudian dalam Nehemia 9 nomor 30, di situ juga sangat jelas dikatakan, namun bertahun-tahun lamanya. Ini firman Tuhan yang mengatakan, engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka kemudian. Dengan rohmu engkau memperingatkan kepada mereka kemudian. yakni dengan perantaraan para nabimu, dengan rohmu, yaitu nabimu. Artinya kalau berbicara mengenai roh, berbicara mengenai Cek agak nge-lag ya, sabar, nge-lag dikit. Ini sinyal aku atau gimana ini? Bang Zuma nge-lag. Sinyal Bang Juma, sabar dulu. Bang Andi dengar suara aku nggak, Bang Andi? Dan mengenai nge-lag. Mengenai. Jadi mengenai kalau Ibu Darni mengatakan itu Roh Kudus, sambil menunggu Bang Juma ya. Jadi kalau Roh Kudus datang sesudah Yesus, artinya Roh Kudus ini barang baru. Artinya di zaman Yesus belum ada Roh Kudus. Gimana ini Ibu Darni ini? Di zaman Yesus nggak ada Roh Kudus. Tapi di zaman Yesus sudah ada Trinitas. Tapi sesudah Yesus baru nongol Roh Kudus. Nah sebelum sampai ke Bang Joma, Bu Darni, ini Roh Kudus barang baru apa barang lama? Silakan Bu Darni, baru Pak Desugi yang lanjut siapa? Silakan. Bentar. Ya. Sedikit ya. Jadi menurut Yesus itu gini, namun lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, roh kebenaran itu akan datang dan ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah, jadi jelas, itu tidak mungkin Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu sudah datang. Baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus tetap datang. Kapan Roh Kudus datang? Ketika Yesus dibaptis, ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Roh Kudus juga pernah mendatangi Elisabet. Roh Kudus pernah mendatangi Maria. Jadi mustahil itu Roh Kudus. Syaratnya supaya roh kebenaran itu datang, Yesus harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, roh kebenaran tidak akan datang.
Apakah roh itu bisa berarti nabi? Bisa. Anda buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi roh, ya, roh itu bisa berarti seorang nabi. 1 Yohanes 4 ayat 1, coba dibaca itu. Jadi mustahil itu adalah Roh Kudus, Bu Darni. Bagaimana Roh Kudus mau menyatakan kebenaran, mau menyampaikan hukum-hukum? Tidak mungkin. Kalau mau dipaksakan juga, siapa sekarang murid-murid itu yang menyampaikan hukum-hukum? Siapa? Nggak ada tuh. Lanjut. Ya, jangan potong ya, Dokter Julius. Yohanes 14. Julius ini aku segi kristologi. Iya, masukku dokter nanti, Dokter Julius nanti mau dipotongnya. Udah. Yohanes, ya Pak Sugi, ini Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Dunia tidak dapat menerimanya. Tapi kalau Muhammad kan menerima, masih diterima dia kan. Nah, yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat dia. Emangnya dunia tidak melihat Muhammad? Melihat kan? Berarti bukan. Kalau Roh Kudus, mana ada dilihat Roh Kudus? Dia kan tinggal di dalam diri manusia itu selama-lamanya. Kan katanya. Udah tunggu ya, pelan-pelan ya, kebenaran yang di dunia tidak dapat menerima karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya. Kalau Muhammad kan dikenal orang. Nah, kalau Roh Kudus tidak dikenal orang, Roh Kudus itu karena tinggal di hati kita, kan gitu. Dia juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu. Gitu dia. Orang tidak mengenal Roh Kudus itu di dalamku, tetapi aku mengenalnya karena tahu aku kalau aku melakukan kebenaran dan kebaikan, ku kenallah Roh Kudus itu. Gitu dia. Nah, jadi ayat dia di atas seringkali disalah tafsirkan dan oleh orang-orang tertentu untuk mengatakan bahwa penghibur atau roh kebenaran yang dimaksud Yesus adalah seorang manusia yang datang kemudian setelah Yesus. Tentu saja pernyataan itu tidak masuk akal karena bila sosok penghibur atau roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus adalah seorang manusia, pertanyaannya, apakah manusia dapat tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya? Kan enggak. Hanya Roh Kuduslah yang tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya. Dialah yang menuntun aku melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Kalau Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu adalah seorang manusia, mana mungkin dia bisa tinggal di dalam diri manusia selama-lamanya? Pasti akan mati. Ada waktunya mati. Contoh Nabi Muhammad kan mati. Berarti dia enggak sesuai dengan dalil yang dijanjikan Yesus. Begitu teman-teman. Jadi Roh Kudus itu tidak dikenal oleh dunia, tetapi orang lain pun tidak mengenalnya. Hanya aku yang mengenalnya karena dia ada di dalam aku. Gitu dia. Roh Kudus itu ada di dalam aku, mengajari aku kebenaran. Kalau orang-orang yang didatangkan Roh Kudus, pasti kelakuannya juga kebenaran selalu dilakukan. Kejahatan itu akan disingkirkan. Lebih banyaklah dia melakukan kebenaran daripada kejahatan. Itulah yang ditemani Roh Kudus selama-lamanya. Gitu, Pak Sugi, teman-teman. Oke, silakan. Oke. Jadi gini, saya tanya, dijawab singkat aja ya. Yesus itu seorang penghibur bukan? Seorang penghibur lah, firman-Nya menghibur kita. Yesus di situ menjanjikan seorang atau roh? Seorang roh penghibur. Kita baca ya. Nggak ada seorang roh itu, nggak ada seorang roh. Ya di Yohanes 14 ayat 16. Ya, aku akan minta kepada Bapa seorang penghibur. Yesus seorang penghibur. Tentu yang diminta adalah penggantinya Yesus sebagaimana Yesus. Yesus orang, tentu yang diminta ya orang.
Kalau Yesus seorang, Yesus itu manusia, yang diminta roh nggak apple to apple, Bu. Makanya di situ dikatakan aku akan minta seorang. Berarti yang diminta adalah orang, bukan roh. Karena roh tidak bisa dikatakan orang, nggak bisa dikatakan seorang itu roh, nggak bisa. Nah, supaya tidak terjadi kontradiksi antara ayat 16 dan ayat 17, karena di ayat 17-nya dikatakan yaitu roh penolong, ya kan? Yaitu seorang roh. Nah, supaya tidak terjadi kontra antara ayat 16 dan 17, maka Anda baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu. Di situ ada roh yang bukan berasal dari Allah, ada juga nabi-nabi palsu. Artinya adalah orang, roh penyesat itu adalah nabi palsu. Roh kebenaran adalah nabi yang benar. Jelas ayatnya itu. Nah, ciri-cirinya penghibur itu datang, dia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Makanya tadi saya tanya kepada Anda, kebenaran apa ya yang ditunjukkan Roh Kudus kepada Anda supaya Anda tidak melanggar perintah Tuhan? Kalau kita lihat bagaimana kehidupan orang Kristen, terutama yang selain Advent, makan babi dan sebagainya, apakah dia ada Roh Kudus? Tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak akan mengajak orang makan babi. Di dalam Yesaya 11 ayat 45, janganlah kamu makan binatang-binatang yang dikuduskan Tuhan Allahmu. Yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena Allah itu kudus. Tidak mungkin Roh Kudus menghinggapi orang sehingga orang itu makan babi. Itu nggak mungkin. Nggak apple to apple. Hanya Islamlah agama yang tidak ada toleransi terhadap kemaksiatan. Contoh, di Islam dilarang mabuk. Perintahnya bukan dilarang mabuk, mendekati mabuk itu dilarang. Mendekati saja dilarang. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Lalu bagaimana di Kristen? Di Kristen masih boleh nyicip-nyicip. Misalnya di dalam Kolose 5 ayat 23. Jangan minum air saja, melainkan tambahkan sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu berhubung pencernaanmu terganggu dan badanmu sering lemah. Anda tahu enggak? Orang menjadi drunken master, dewa mabuk, pemabuk kelas berat, itu dari mencicip, Bu. Tidak ada orang tiba-tiba itu langsung menjadi pemabuk kelas berat, itu nggak mungkin. Maka dari mencicip ini lama-lama kecanduan dan akhirnya menjadi drunken master. Lalu di Islam bagaimana? No, jangankan minum yang banyak, sedikit kalau itu memabukkan haram hukumnya. Itu di Islam. Makanya roh yang ada pada orang Islam inilah yang membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Karena guru saya sudah datang, saya mingkem lagi. Lanjut guruku. Izin saudaraku semuanya ya, Bro Julius, biar ada slot untuk OTN ya. Mungkin saya nyimak di bawah dulu, tapi sedikit sebelum ke Gurunda Bang Zuma ya. Saya minta waktu 2 menit ya, Bro Julius. Monitor. Wah. Ya, Kang Abuya, silakan Kang Abuya. Siap, saudara. Lagi keluar dulu. Saya ini handle. Lanjut. Masya Allah. Begini ya, sedikit dari saya mungkin saya sebatas mengingatkan sebagai seorang Muslim kepada teman-teman Kristen atas dasar kehendak Allah. Kebenaran Islam sudah ada di depan mata kalian. Melalui perantara lisannya Bang Zuma, melalui perantara lisannya Bang Hendi, Bang Ardiansyah, Bang Ayubi, dan saudara muslim yang lainnya, Pak Desugi, Masya Allah. Maka ayolah kita jujur ya kepada diri kita sendiri.
Ketika kita belum bisa jujur kepada orang lain, ya minimal kita jujur terhadap diri kita sendiri. Buka hati, buka pikiran, buka telinga, buka mata, biar kebenaran itu bisa kita terima. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kafir itu, yang sudah dijelaskan oleh Allah. Anda termasuk orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kekafiran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sedikit penutup dari saya melalui firman Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mau dinasihati ataupun tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Masya Allah. Kenapa seperti itu, saudaraku? Karena khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Ini suka dijadikan framing oleh teman-teman Oten. Kok bisa Allah mengunci hatinya? Karena Allah sudah memberikan akal untuk memilih mana Tuhan, mana bukan Tuhan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Dan mereka tetap memilih dengan akalnya yang telah Allah berikan, yaitu kehendak bebas, free will, tetap memilih dalam kesesatan, menolak kebenaran Islam. Maka Allah mengikuti pilihannya. Ketika orang tersebut, orang-orang kafir memilih dalam keadaan kekafiran, ya Allah ikuti. Karena Allah sudah memberikan kehendak bebas melalui akal kita untuk memilih. Maka jangan sampai kalian semua termasuk orang-orang yang kafir yang dikunci hatinya atas dasar pilihan kalian. Dikunci semuanya, matanya, telinganya dari kebenaran. Bahkan mungkin ketika Gurunda Bang Zuma sedang menjelaskan, Anda berusaha menutup telinga supaya tidak kedengaran. Jangan seperti itu, saudara. Karena apa? Karena orang-orang kafir seperti itu, na'udzubillah, itu ciri orang-orang yang kafir yang akan mati dalam keadaan kekafiran. Sehingga na'udzubillah, orang yang mati dalam keadaan kekafiran, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang mati dalam keadaan kekafiran, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya, semua makhluk hidup melaknatnya. Maka orang tersebut khalidina fiha abada, selamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudaraku semuanya. Lanjutkan Gurunda Bang Zuma dan guru-guru yang lain. Masya Allah. Saya izin pamit. Terima kasih Kojul ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Dan ketika ada kata-kata yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Buya. Barakallahu fiik. Maaf tadi jaringan saya kok tiba-tiba hilang. Saya juga kaget ini. Wifi saya kok nggak ada ya, hilang kemana? Pesawatnya kok nggak ada ya di sini ya? Nggak ada loh. Itu emang jaringan di sana lagi jelek kali Gurunda. Iya, maksudnya perangkat wifi gitu nggak ada di tempat. Mana? Orang orbitnya. Iya itu dia makanya. Loh. Aneh. Ya itu dia. Ini pakai kuota Gurunda. Dicuri orang gitu maksudnya bang? Nggak tahu. Wah itu diambil itu kali Budarni itu. Itu diambil Budarni itu. Iya. Aduh, aku di Medan, Bang Juma di Makassar, nggak mungkin dong. Jangan-jangan pakai rok kudus. Apa dia ya? Aku cari tadi nggak dapat aku. Masa hilang? Kan itu lengket kuat itu di apa? Nggak ada di sini di tempat. Wah, meja ada berapa? Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, Budarni jangan gitu 6, Budarni. 7, 8. Ada meja 11 meja di depanku ini nggak ada pesawatnya, nggak ada. Atau jangan-jangan iya. Atau jangan-jangan ada yang ke toilet karena dia main game
dibawanya pesawat ke toilet. Ini jangan-jangan Bombom main halus dulu dah. Pak Bombom main halus nih, Pak Bombom nih. Kali rohku itu yang ambil itu, rohku mencuri. Gimana? Rohku mencuri itu. Bahaya itu, Bu. Nah, itu. Habis masa hilang? Emang Bukan banyak hilang. orang gitu, Ahi? Pengunjung ada beberapa kamar, tapi di sini tadi ada Bang Sadli di sini tadi. Depanku ini nggak ada. Curiga dia ke toilet bawa pesawat supaya jaringannya masih kuat di dalam. Baik, Balotnya di dilanjut sini. dulu dak. Yang Oten ketik satu aja yang mau naik ya, nanti saya naikin. Ya, jadi gitu. Yang terkait dengan materi yang kita sajikan tadi, bahwasanya roh kebenaran ini menurut saya nih yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kembali saya mengingatkan bahwasanya saya tidak pernah kemudian mengatakan, saya tidak pernah kemudian memahami tentang Islam terkait dengan kaidah yang ada di dalamnya, apakah itu tauhid, apakah itu muamalah, syariat, atau apapun yang terkandung di dalam Al-Quran yang pada mulanya kemudian berasal dari pengajaran Bible, itu tidak ada kemudian. Nanti setelah kita terjun di dunia apologet lah, baru kita kemudian menerima pernyataan-pernyataan bahwasanya ternyata di dalam Bible sudah lebih awal kemudian dinyatakan akan datangnya roh kebenaran. Sedangkan Al-Quran ketika dikatakan di dalam Al-Quran surah As-Surah ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepadanya kemudian Al-Quranul Karim sebagai roh. Al-Quran disebut sebagai roh di sana. Nah, kenapa kemudian dikatakan Al-Quran ini sebagai roh? Karena Al-Quran ini menghidupkan hati yang mati, menghidupkan kemudian orang-orang yang jauh dari Tuhannya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ini firman Allah yang mengatakan demikian. Demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Ini yang diterangkan. Kamu di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah menerima ruh yang diterima kemudian adalah ruh kebenaran. Apa yang diterangkan oleh Allah? Wa kaffaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min al-Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian bahwasanya apa yang tertuang kepada para nabi semua adalah ada unsur kebenarannya kemudian, baik itu Torah, baik itu Injil kemudian. Sehingga ketika dikatakan roh kebenaran yang muncul setelah beliau, setelah mereka para nabi yang membawa kemudian ajaran, itu muncul kemudian nabi yang membawa kebenaran lagi. Nabi yang dimaksud di sini adalah yang tadi, wa kadzalika auhayna ilai ruhan. Allah menjelaskan seperti itu. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi yang membawa kebenaran. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah ajaran Tuhan berupa Al-Qur'an yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita sampaikan kepada Bu Darni, bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwa roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran. Berarti roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita uraikan kepada Ibu Darni, bahwa kami umat Islam ini diberikan kemudian pemahaman bahwa di dalam Al-Quranul Karim
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan datang kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan kepada mereka tentang seperti apa memperoleh hidup yang kekal itu, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ini perintah, ini adalah informasi awal dari Al-Quranul Karim. Jadi roh kebenaran dijelaskan oleh Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang lain bahwa wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi ketika berbicara mengenai kebenaran, maka maksud kebenaran ini adalah Al-Quranul Karim yang mengajarkan segala hukum-hukum yang terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, inilah yang kami pahami. Begitu mendengarkan di dalam Bible ada roh kebenaran yang datang setelah Yesus, maka kami simpulkan roh kebenaran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bu Dani, silakan. Oke, baiklah. Nah, begitulah. Sat, mana wifi, Sat? Hah? Wifi mana? Lanjut Bu Dani, lanjut. Ini ada Black Sweet juga ya. Black Sweet dari Kristen kan? Black Sweet. Iya, Kristen Bang, Kristen. Ya, tunggu sebentar ya, Bu Dani dulu ya. Aku ya, 2 menit Bang Adi, aja. monitor Bang Adi. Nah, udah ya. Nah, udah cukup. Udah boleh mulai? Udah boleh Bu Dani, silakan Bu Oke. Dani. Nah, itulah kecintaan teman-teman Islam kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan kami, kalian sudah mengatakan di dalam Alkitab kami ini Yohanes 14, Yohanes 15 ayat 26 ini kalian juga mengatakan bahwa itu untuk nubuatan Nabi Muhammad. Itu enggak apa-apa kalian yang menilai seperti itu. Itu kan dari pihak kalian. Nah, sekarang dari pihak kami. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Yohanes 15 ayat 26. Ya, ayat 26. Mana dia? Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, jadi roh penghibur yang diutus Yesus itu akan bersaksi tentang Yesus. Nah, kalau Roh Kudus yang kami imani, yang ada pada kami, kami bersaksi tentang Yesus adalah juru selamat kami. Nah, itu dia. Kalau yang kalian janjikan itu, apakah dia, kalau di pihak kalian itu, apakah dia bersaksi tentang Yesus? Nah, itu dia ya. Nah, jadi kebenaran hanya satu. Siapalah nanti yang benar di antara ini, biarlah hakim yang adil kelak menentukannya. Udah, singkat. Baru temanku dulu menyambung. Black. Baik, Black mau menambahkan? Silakan. Iya, Bang. Kalau menurut saya sih, kalau Bang Suma mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad, nah di sini Bang Suma atau teman-teman Islam harus perlu pahami apa itu yang dikatakan Bang Suma. Dia sendiri mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tanpa dia sadari, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengirim roh kebenaran itu sendiri, yaitu Muhammad. Itu namanya lu ngarang. Bukan ngarang, Bang. Atas perkataan Masa Bang cuma ngomong tidak sadar? Dia mengatakan bahwa iya kan, Bang Suma kan tidak sadar, dia ngomong bahwa Yesus mengutus roh kebenaran. Itu roh kebenaran itu yaitu ngomong tidak sadar. Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Yesus akan meminta kepada Bapaknya. Black Sweet. Aduh.
baru masuk kok sudah Iya, di situ Yesus minta kepada Bapa akan datang seorang. Nah, sesudah Yesus siapa orang itu? Oke, siapa yang meminta di situ? Saya tanya, Bro. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa akan datang seorang penolong yang lain. Siapa orang itu? Iya. Roh Kudus itu, Bang. Oh, Roh Kudus orang. Oh, jadi abang maksud itu Muhammad begitu? Enggak, saya nanya situ. Ada seorang, siapa orang itu? Berkata tadi loh. Kenapa Bang semua mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad? Saya nanya di situ ada kata seorang. Oke, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus roh kebenaran itu? Saya nanya orang itu siapa di Bibelmu? Bang Jul digedein dulu gurunda Bang Jul. Ya itu loh. Lanjut lagi Bang Joma. Itu Bang Suma dia kutip di Yohanes 15 ayat 26. Gurunda kata si Black Sweet katanya Gurunda gak sadar bicara seperti itu Gurunda. Kenapa nggak sadar? Iya betul. Kenapa nggak sadar? Apanya yang saya tidak sadari? Gimana? Abang dapat dari mana yang mengatakan bahwa Muhammad itu adalah roh kebenaran? Di mana tertulis di dalam Al-Quran seperti demikian? Lah tadi kan saya sudah membacakan dalilnya. Di mana ya kan? Bang, biar saya cari. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan roh. Untuk apa diberikan roh? Untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Orang yang mampu membimbing manusia kepada jalan yang lurus adalah orang yang membawa kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu jelas tuh. Ayatnya jelas. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jelas itu. Dan ternyata memang di dalam kitab saudara akan datang roh kebenaran seperti itu Bang. Silakan. Oke, secara tidak langsung Bang Suma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah SWT itu sendiri. Itu betul. Enggak pernah kamanjo. Balas sih mati meja. Abang ngomong itu betul. Kalau kenapa bisa? Ini kenapa muridmu ini Bu Darni? Abang dapat di surah berapa itu Bang? Surah 42 ayat 52 ya? Al-Quran Asy-Syura ayat 42 nomor 52. Ya, kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala? Tidaklah, karena di dalam kitab saudara diterangkan, aku akan minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kepadamu manusia penolong yang lain yang datang setelah Yesus itu adalah manusia.